Oke, udah. Tadi sampai mana ya? Oh ini sampai. Oke. Jadi yang kedua setelah planning kita bagaimana mengorganisasikannya. Oh, bateraiku habis. Bentar ya teman-teman. Oke, jadi pengorganisasian ini dia mempengaruhi perkembangan dari struktur formal di mana pekerjaan ini dibagi, didefinisikan, dikoordinasikan. Jadi kadang gini, katakan misalnya teman-teman kerja kelompok ya, terus nanti dibagi kamu bagian A, B, C, D gitu. Jangan kerja kelompok. Misalnya contohnya adalah kepanitiaan ya, misalnya kepanitiaan. Tentu teman-teman pernah mungkin ya jadi kepanitiaan suatu acara gitu ya. Terus nanti ada yang tim acara, ada yang tim perlengkapan, ada yang tim humas gitu ya. Nah, di bagian sesi-sesi itu teman-teman kan kadang bingung ya, kerjaanku ngapain gitu ya. Aku harus apa? Gimana langkahnya? Kayak gitu kan. Nah, itu pentingnya perorganisasian. Jadi dari situ teman-teman akan dibagikan nih definisi pekerjaan sebagai sesi acara. Oh, berarti aku harus menghubungi pembicara. Oh, aku harus merancang rundown. Oh, aku harus ini, harus itu, kayak gitu. Terus sebagai apa lagi itu harus definisikan. Terus ini sama kalau nanti teman-teman jadi kepala, kalau jadi kepala ketua ahli gizi atau kepala ahli gizi ya, nanti teman-teman juga harus mengorganisasikannya. Misalnya petugas masak ini tugasnya apa, kemudian ahli gizi di ruangan itu mereka harus ngapain gitu. Jadi jangan sampai ini hidup dan matiku. Sebentar ya. Oke, yang belum menghidupkan videonya. Oke, terima kasih banyak ya sudah berkenan untuk menghidupkan videonya. Saya sangat mengapresiasi bagi teman-teman yang bisa menghidupkan videonya. Oke, kembali lagi. Jadi kayak gitu ya. Jadi nanti kalau mereka jangan sampai saling melangkahi atau saling melempar tanggung jawab gitu ibaratnya ya. Jadi jangan sampai ahli gizi ini nanti disuruh masak di dapur. Jangan sampai juga nanti tukang masaknya ini justru yang mengkonsultasikan gizinya gitu kan, jadi lucu gitu ya. Jadi ini harus ada kebijakan seperti itu. Terus ada 4 langkah untuk mengembangkan rancangan ini. Yang pertama tentu menentukan dan menetapkan tujuannya apa. Gitu. Yang kedua menganalisa dan mengklasifikasikan pekerjaan. Jadi kayak tadi ya, jadi ini pekerjaan harusnya ngapain ya gitu. Jangan sampai ada pekerjaan yang tertinggal gitu. Katakan misalnya kayak ahli gizi ruangan, justru konsultasi ke pasien di ruangan itu lupa gitu. Ya, justru assessment atau penilaian status gizi yang harus dilakukan oleh ahli gizi di ruangan itu kelewatan gitu. Itu jangan sampai seperti itu ya. Kemudian menggambarkan secara detail gitu. Jadi perincilannya udah bawa. Ya. Perincilannya ini jangan lupa sampai jangan tertinggal gitu. Ya, kemudian menentukan dan menetapkan hubungan antara pekerja dan pihak manajemen. Jadi tersenggol. Oke, sudah. Oke, ini untuk merorganisasikan ya.
Katanya lab gizi. Oke, jadi ini ada beberapa tipe, ada 3 tipe dari organisasi ya. Yang pertama line authority atau otoritas satu garis gitu ya. Jadi ini tiap orang bertanggung jawab pada orang yang tingkatan di atasnya gitu. Jadi orang-orang ibaratnya apa ya, nanti staff-staff kalian ya. Jadi kalian ini kayak calon pemimpin bangsa gitu lah. Jadi ini adalah ketua atau misalnya manajer gitu ya, direktur gitu ya dari suatu rumah sakit atau pelayanan makanan di restoran gitu. Jadi tiap orang di bawah kalian itu nanti bertanggung jawab pada orang tingkatan di atasnya gitu. Kemudian yang ini ada yang kedua staff authority. Nanti ini ada bagian-bagiannya. Jadi ada pemimpin, ada staff, ada pelaksana. Iya, Mbak. Kok banyak kali ya? Oh, oh iya, lupa. Minta. Oh, gitu. Aku nggak dibeliin laptop. Nggak. Oh iya. Ayolah. Oke. Jadi kalau di sini itu sebagai pimpinan itu adalah pengendali gitu ya. Dia yang memegang kendali, kemudian penanggung jawab, penentu tujuan, pengambil keputusan. Staf ini membantu gitu, membantu pimpinan gitu ya. Namanya membantu itu apa ya? Tetap jadi kadang ada ya yang pimpinan dia itu ya udah serahin aja semua ke stafnya, tapi dia nggak bekerja. Nah, itu bukan lagi membantu ya namanya. Jadi yang namanya membantu ini adalah pimpinan tetap bekerja, tapi karena pekerjaannya yang banyak, dia membutuhkan seseorang yaitu staf untuk membantu dia gitu. Asisten lah ibaratnya juga. Kemudian pelaksana ini yang dibagi sesuai dengan pengorganisasiannya tadi. Kemudian yang ketiga adalah functional authority. Functional authority ini kebijakan yang disusun berdasarkan sifat dan fungsi yang dilaksanakan. Jadi kalau fungsional ini apa ya, sesuai dengan perannya masing-masing, fungsinya masing-masing. Jadi misalnya gini, pemegang saham gitu ya, katakan ya, pemegang saham fungsinya di dalam organisasi itu apa gitu. Dia mungkin bisa memberikan keputusan hanya ketika ada rapat dewan-dewan dengan pemegang saham yang lain, tetapi pada pelaksanaannya mereka tidak dilibatkan kayak gitu. Itu tipe organisasi. Kemudian berikutnya adalah staffing, yaitu bagian personalia atau sumber daya manusia yang memperkerjakan, melatih, dan mempertahankan kondisi kerja yang menyenangkan. Ini penting ya, menyenangkan ya. Sama kayak kalian kuliah ya, selama kalau misalnya kuliahnya itu nggak menyenangkan, kalian nggak punya motivasi kan ya, gitu. Gitu ya. Jadi, apa namanya, penting juga bagi kita untuk membuat orang di sekitar kita itu tetap senang supaya tetap fokus dalam pekerjaannya. Oke. Oke, kemudian directing. Aku bawa makan Tom. Oh enggak, apa? Oh mau aja ke lab. Oh ya udah, bye bye. Yo. Yo. Ini ada temennya. Iya wes. Iya mak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apalah ya Allah. Oh ya Allah, tambah nggak tahu aku. Ternyata namanya Homek ya nih. Oh, ini aku dikasih tambah Astrid. Nggak penting ini. Maaf ya teman-teman, nggak penting ini. Oke, kita lanjut lagi ke directing. Directing ini adalah untuk mengarahkan gitu ya. Oke, mengarahkan ini adalah apa namanya, suatu proses lanjutan dari pengambilan keputusan gitu. Jadi Anda sebagai calon kepala ahli gizi suatu rumah sakit atau ahli gizi di puskesmas, kalian nih ketika sudah dapat keputusan, oke, aku ambil keputusan A gitu ya. Gimana kalian tuh bisa menyampaikan hasil keputusan itu pada staf-staf kalian sehingga mereka mau melakukan keputusan itu gitu. Dan mengontrol, memonitoring supaya staf kalian benar-benar melakukan tindakan itu gitu. Misalnya kayak ketua gitu. Oke, Ibu Asri gitu. Nanti sebagai kepala enggak, sebagai ahli gizi ruangan bedah gitu. Kemudian Bapak
Bapak Eko gitu ya sebagai ahli gizi di ruangan penyakit dalam kayak gitu. Nah, oke nih, kemudian udah dibagi seperti itu, mereka sudah melakukannya. Nah, kalian memonitoring. Jadi misalnya setiap minggu, misalnya 1 minggu pertama di anak di bedah, kemudian 1 minggu berikutnya nanti monitoring di penyakit dalam kayak gitu ya misalnya. Gitu. Oke, kemudian mengkoordinasikan ini tentu nanti kalian gimana caranya supaya saling berhubungan dan menciptakan alur kerja yang baik. Jadi kayak mengkoordinasikan antara bawahan, kemudian dengan atasan gitu. Jadi kalian penghubung misalnya ini ada yang curhat nih ke kalian, ibu-ibu gaji saya lo belum keluar misalnya kayak gitu. Nah, kalian sebagai atasan dari bawahan kalian ini harus bisa gimana caranya menenangkan staf kalian dulu, kemudian nanti baru, oke akan saya bantu ya ke bagian keuangan, misalnya seperti itu. Nah itu, atau misalnya, oh oke, coba langsung menghubungi bapak ini ya, gitu. Nanti kalau ada apa-apa mungkin bisa menghubungi saya lagi, misalnya kayak gitu ya. Tuh. Kemudian reporting ini penting ya, jadi pelaporan. Jadi jangan sampai pekerjaan apa-apa yang kalian lakukan itu kayak nggak dianggap gitu. Sehingga gimana sih supaya seperti dianggap ya bikin laporan gitu. Jadi dari laporan ini nanti kalian bisa melaporkan bahwa si A sudah bekerja sebagai supervisor ini, buktinya ini. Bahkan kalian sendiri juga bisa. Saya sebagai kepala ahli gizi rumah sakit A sudah melakukan ini, tugasnya ini, kayak gitu. Itu pelaporan. Kemudian budgeting ini tentu membuat rencana keuangan, mengontrol keuangan. Jadi kalau kalian nggak bisa wah Bu saya akuntansinya jelek Bu, atau saya itu nggak suka angka-angka Bu, misalnya kayak gitu ya. Biasanya ya anak rata-rata sih, karena saya nggak suka ke uang-uang gitu ya. Tapi kalian harus punya orang gitu ya, berarti punya staf keuangan yang bisa membantu kalian mengontrol itu gitu misalnya. Tapi kalian harus terlibat misalnya staf keuangan kalian, Ibu ini gimana nih pelayanan pelayanan konsultasi di rumah sakit ini harganya berapa ya Bu? Kayak gitu. Dikasih uang pasien harus bayar berapa ya? Terus Ibu untuk pengeluarannya ini ternyata besar banget Bu. Gimana ya gitu. Jadi kalian harus terlibat dalam perencanaan keuangan ini. Jadi kalian bisa menentukan, oh yang ini dipotong aja ini kemahalan, oh ini gini, oh undang-undangnya seperti ini, kayak gitu. Itu budgeting. Kemudian ini ya, nah oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ini sebenarnya lebih ke arah teori-teorinya ya, namanya juga prinsip-prinsip dari manajemen. Jadi nanti teman-teman bisa baca-baca lagi terkait teori ini ya, supaya mungkin lebih jelas gitu. Oke, kalau nggak ada, ini saya lanjut ke skill of manager. Jadi manajer itu harus punya kemampuan apa sih gitu? Apakah cuma modal omong doang gitu ya? Ataukah modal duit doang bisa jadi manajer? Atau cuma bisa perintah aja kayak gitu ya? Nah, jadi kemampuan dari manajer itu yang pertama adalah kemampuan teknis gitu. Jadi kemampuan ini itu mengizinkan pekerja untuk menunjukkan kegiatan jadi spesialisasinya. Jadi kayak gini, sebenarnya kemampuan teknis ini gimana sih teman-teman bisa melihat seseorang gitu punya kemampuan ini sehingga dia itu bisa bekerja dengan baik kayak gitu. Jadi apa ya? Ibaratnya kalian adalah peramal gitu ya, bisa melihat kemampuan orang gitu, kemudian menempatkan mereka pada posisi yang mereka bakal unggul gitu di situ, kayak gitu ya. Misalnya ini ya terkait sama peralatan. Nggak mungkin dong orang dengan background keuangan kalian tepatin pada bagian mesin kayak gitu ibaratnya ya. Sama juga orang bagian mesin juga belum tentu dia punya kemampuan untuk mengolah keuangan atau sistem informasi kayak gitu. Jadi harus sesuai dengan kemampuan dari masing-masing sumber dayanya. Kemudian ini skill yang berikutnya adalah human skills, yaitu gimana kalian bisa memotivasi dan membuat staff-staff kalian itu paham
akan tujuan kalian, akan, tugas-tugas mereka, jadi bisa motivasi juga gitu. Jadi saya pernah melihat apa namanya, pekerja cleaning service di suatu kampus, di Jawa itu. Jadi setiap pagi, mereka berkumpul, sebelum melakukan pekerjaan dan ketua ketua koordinator mereka itu memotivasi mereka gitu. Ya cerita tentang, cerita-cerita motivasi, kemudian di akhir briefing, jadi mereka itu nggak hanya, "Oke, nanti tugasmu di sini, nanti jangan lupa absen, jangan lupa makan, jangan lupa ini." Nggak cuman itu gitu, tapi dia ada motivasi di situ bahwa kamu harus lebih baik dari kemarin gitu misalnya. "Kamu nanti kalau misalnya memang ada pekerjaan lebih baik, silakan," gitu. Di sini itu sebagai apa namanya, batu loncatan misalnya kayak gitu ya. Kemudian di akhir sesi mereka motivasi semangat gitu. Nah itu bagus gitu loh. Nah, kalian juga, nanti bisa kalau untuk mau menjadi manajer memang biasanya ini ada pelatihannya dulu gitu untuk membangkitkan ibaratnya ya, untuk gimana sih caranya memotivasi orang gitu ya, nggak kayak apa, Bang Teguh Golden Wish aja gitu ya, tapi bisa yang lainnya gitu. Kemudian conceptual skills, jadi selain punya teknisnya, juga harus punya konsepnya, ya. Jadi ini, gimana membuat adanya pemahaman yang sama dari semua kegiatan untuk tujuan secara umum, gitu. Nah, mereka juga harus bisa mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan yang ada. Jadi misalnya tentu ya dalam suatu organisasi itu nggak sempurna, pasti ada orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan dalam tanda kutip ya, untuk kepentingan pribadi mereka bukan untuk organisasi, tapi gimana caranya jadi manajer ini itu memanfaatkan, ibaratnya memanfaatkan tanda kutip lagi ya, memanfaatkan mereka yang punya kepentingan pribadi untuk berbelok ke kepentingan organisasi, kayak gitu ya. Jadi, apa namanya, eee, kemampuan konsep seperti itu juga dibutuhkan untuk menjadi seorang manajer. Ya, oke. Ini adalah, tugas, roles, peran dari masing-masing, orang interpersonal ya. Ada yang sebagai figureheads, jadi ini tuh dia sebagai simbol menurut hukum yang sah, kedudukan orang tersebut dalam suatu organisasi. Jadi, apa ya, tokoh figur. Kalau kita bilangnya sekarang artis itu public figure ya, kayak gitu. Tapi kalau di suatu organisasi kita punya figur atau misalnya kayak founder, tahu ya founder, pendiri gitu ya. Jadi dari pendiri tersebut itu kita, oh pendiri kita itu membuat organisasi ini itu seperti ini. Kita jangan lupa gitu loh filosofi-filosofi yang dibangun oleh pendiri itu, misalnya kayak gitu. Kemudian leader itu adalah pemimpin ya, pemimpin, yang dia tentunya gimana menciptakan suasana kerja yang baik, kemudian mengaktifkan, memotivasi, supaya meraih sasaran dari organisasi. Kemudian yang ketiga ada liaison ini dia, mempertahankan kontak di luar organisasi. Jadi kalau di susunan kabinet ya, dia itu kayak menteri luar negeri gitu, kalau liaison ini. Jadi dia gimana caranya bisa, bekerja sama dengan orang pihak luar, gimana caranya bisa dapat informasi, misalnya bisik-bisik tetangga gitu ya, ini loh ternyata perusahaan ini itu mau bikin ini gitu, atau, perusahaan ini loh mau nge-hire mantan menteri ini, misalnya kayak gitu. Jadi, ada orang-orang yang berperan sebagai itu gitu dalam suatu organisasi. Oke, ini yang informational, roles, jadi kalau tadi interpersonalnya, kalau ini yang informasinya, jadi peran-peran informasi, yang pertama monitor. Jadi monitor ini, dia mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan organisasi. Jadi di dalamnya. Kalau monitor itu di dalamnya. Kalau diseminator itu dari luar gitu. Jadi kalau monitor itu katakan kelas A. Kelas A ya udah yang dimonitor kelas A-nya aja. Jadi orang mahasiswa di kelas A memonitor kelas A kayak gitu.
Tapi ada peran juga diseminator. Jadi kalau diseminator ini anak kelas A ini dia dapat informasi dari luar. Nah, dari luar ini kemudian informasikan ke kelas A-nya dia kayak gitu. Jadi kayak tapi bukan mata-mata ya ibaratnya mirip-mirip kayak lesson tadi ya kayak gitu. Kemudian spokesperson ini kayak kalau di organisasi di Indonesia ya namanya kayak juru bicara, jubir ya, juru bicara. Jadi biasanya ini adalah orang-orang komunikasi atau orang-orang humas gitu ya yang memang dia itu bisa apa yang diucapkannya itu apa namanya tidak biasanya ini ke arah apa ya iya bukan tidak iya bukan iya gitu jadi ke arah abu-abu jadi supaya intinya adalah supaya menenangkan publik supaya menenangkan orang masyarakat di luar supaya tidak entah itu tidak apa entah itu tidak menghujat biar tidak menghujat atau misalnya biar biar situasi menjadi lebih tenang kayak gitu itu fungsi juru bicara. Kemudian ini adalah peran penentu pengambil keputusan decisional. Yang pertama ada entrepreneur. Jadi entrepreneur ini bukan hanya orang yang bekerja di kewirausahaan ya gitu, tapi dia juga yang mengontrol perubahan supaya adaptasi, kemudian menyamakan diri kayak gitu. Kemudian ada disturbance handler. Jadi ini orang-orang yang dia dikasih tugas ya biasanya untuk mengendalikan perubahan-perubahan yang nggak terduga. Kayak tadi yang saya sampaikan ya ada chaos, ada kekacauan. Nah, orang-orang handler inilah yang dia harus mengendalikan itu gitu. Kemudian ada research allocator, ini itu biasanya adalah pengambil keputusan bergantung pada prioritas penggunaan sumber daya organisasinya. Kayak gitu. Kemudian negosiator ini adalah yang membuat perjanjian dengan individu atau organisasi lain. Jadi ini biasanya adalah orang-orang yang pandai ibaratnya pandai bicara tapi apa yang dibicarakan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu kan kadang ada ya yang pandai bicara tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dibicarakannya gitu ya. Jadi orang negosiator ini bisa apa ya ibaratnya mengambil hati lawan bicaranya atau organisasi lain supaya bekerja sama dengan organisasinya dia gitu. Kemudian ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk manajemen. Yang pertama adalah chart organization. Jadi ini itu grafik yang menggambarkan pengelompokan dasar dan hubungan serta fungsi-fungsi. Jadi kayak pernah ya tahu ada namanya kotak-kotak, kemudian garis hubungnya kemana, kemudian ini katakan ini ketua, ini wakil ketua, kemudian ini menteri gitu ya atau seksi kayak gitu ya itu chat organisasinya jadi kayak di ini kantor desa gitu ya kayak di kantor desa gitu jadi kalau teman-teman pernah main ke kantor desa mungkin terus ada juga just description jadi ini deskripsi pekerjaan jadi ini kayak daftar tugas tugasnya ngapain aja, kemampuannya apa, tanggung jawabnya apa, gitu untuk posisi-posisi yang tadi saya sebutkan. Kemudian ini spesifikasi pekerjaannya. Ini adalah pernyataan tertulis, jadi standar minimum yang harus dipenuhi untuk pelamar. Jadi nanti nih kalau misalnya teman-teman udah lulus apa namanya dari Gizi ya, nanti ketika mencari pekerjaan itu biasanya perusahaan-perusahaan ini punya spesifikasi tertentu. Misalnya yang paling sering saat ini adalah bukan hanya apa gelar ya, tapi yang paling dibutuhkan saat ini adalah mampu mampu bekerja sama dalam tim, kemudian dia juga mampu apa namanya lancar menggunakan MS Office, kemudian membuat apa namanya desain-desain digital kayak gitu. Jadi itu harus dipenuhi oleh pelamar, oleh kalian sebagai nanti pelamar kayak gitu. Kemudian ini jadwal pekerjaan. Jadi jadwal pekerjaan ini apa-apa yang harus dilakukan, targetnya kapan, deadline-nya kapan, kayak gitu. Oke, baik mungkin itu saja teman-teman.
Apakah ada yang mau disampaikan? Oke, mungkin saya ingatkan lagi untuk jangan lupa mengisi absensi ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai prinsip dari apa namanya ini, organisasi dan manajemen. Ini memang kalau nanti kalian lulus dan ingin lanjut ke S2 gitu ya, terus nanti kalian ingin jadi apa namanya manajer di perusahaan atau apa, kalian bisa mengambil magister manajemen. Nanti yang akan kalian pelajari adalah ya hal-hal terkait itu ya, prinsip-prinsip staffing, budgeting, controlling, kemudian apa namanya coordinating gitu dan yang lainnya gitu. Semoga menginspirasi kalian ya supaya nanti keluar tidak hanya jadi staf ya, nanti bisa jadi ketua atau kepala ahli gizi, jadi direktur, amin. Oke, ada yang ditanyakan? Satu aja pertanyaan mungkin? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin oke, jadi kalau kelas saya memang apa namanya biasanya nggak lama-lama sih. Pokoknya apa yang sudah saya sampaikan semoga tercerna dengan baik sama teman-teman. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan terkait juga dengan penugasan, jadi ini nanti kan penugasannya adalah gimana kalian mendesain atau merancang pelayanan makanan di masa depan. Nanti kalian juga berarti harus apa namanya memikirkan nanti struktur organisasinya seperti apa gitu. Ada apa aja di sana, ada direktur misalnya, atau ada ketua, nanti tugasnya ngapain, kayak gitu. Kayak gitu gitu ya. Oke, nanti ini bisa dibaca lagi, materinya sudah saya sampaikan di Sipda. Jangan lupa untuk absen juga. Itu aja. Bisa saya tutup? Bisa. Oke. Saya melihat anggukan-anggukan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya, atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kondisi sama sehatnya dengan hari ini. Saya tutup dulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yoi, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya end meeting for all ya. Selamat beristirahat.